Halo Tribuners, kembali bersama saya Asin Lintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik persaingan caleg Dapil Sulut menuju Senayan. Artinya kita akan membahas sudah kurang lebih 45 menit ke depan terkait dengan caleg-caleg yang calonkan di DPR RI, yang tentunya caleg-caleg di beberapa parpol ya, di semua parpol, tapi kita akan melihat beberapa parpol yang menjadi yang tentunya berpeluang untuk lolos ke Senayan. Dan untuk ini saya sudah mengundang dua narasumber, yaitu Bung Idam Malewa yang merupakan pemerhati politik. Selamat Bung siang. Bung Idam ini merupakan seorang jurnalis senior dulu, kemudian aktivis juga ya, aktivis, dan banyak lagi aktivitas dari Bung Idam Malewa. Kemudian yang kedua adalah Bung Maksi Sidayang, juga jurnalis senior, dan juga Bung Maksi ini aktivis di gereja juga ya, aktif di organisasi gereja Bertobat. dan berbagai aktivitas lainnya. Dan tentu seperti biasa saya akan langsung mengajak bincang-bincang ya ke kedua narasumber ini. Yang pertama saya akan berikan kesempatan ke Bung Idam. Bung Idam melihat persaingan ya ini ya. Kalau di partai-partai besar kan ada beberapa nama yang sudah cukup dikenal. Atau katakanlah ada petahana, ada Vanda Sarundayang ya. Ada Vanda Sarundayang di PDIP. Kemudian ada Rio Dondo Kambe yang juga merupakan newcomer tapi ketua KNPI Sulut ya, baru mengakhiri ketua KNPI, kemudian ketua Kamar Dagang ya, Kadin Kamar Dagang, dan juga mempunyai ketua pemuda di Gemim, artinya cukup familiar di organisasi. Kemudian di Golkar ada beberapa nama mentereng juga, ada ketua DPD-nya tentunya Teti Paruntu yang juga mantan Bupati Minsel 2 periode. Kemudian kemudian di Nasdem tadi ada beberapa nama juga ya, ada Hamim Pou Nasdem ya, datang baru tapi merupakan Bupati Bone Bolango. Ada Kota Mobagu, Bupati Kota Mobagu ya, Tatong Bara. Di Nasdem, di Demokrat juga tidak salah ada Hillary yang saat ini anggota pindah kamar dari Nasdem ke Demokrat. Dan ada beberapa figur lainnya ya, tentu yang nanti berkembang di pembahasan kita. Bung Ida, melihat sejauh ini gimana konstelasi atau persaingan, apakah akan seperti 2019 atau 2014 atau 2018 ya, 2018 ya. 2019. Gimana? Ya, pertama karakteristik politik khususnya di politik kekuasaan yang menggunakan pemilu sebagai jalur untuk Sulawesi Utara, pergeseran kekuatan itu tidak jauh berbeda, dan biasanya kekuatan itu beririsan dengan instrumen kekuasaan. Artinya kalau kepala daerahnya banyak yang dari partai tertentu, maka legislatifnya atau legislator berpeluang kemungkinan masih beririsan dengan partai di mana kepala daerahnya banyak. Dan itu fenomena 2019 ini bisa terjadi di 2024. Tapi kemudian bukan berarti tidak kemungkinan terjadi partai yang sekarang menguasai seluruh kabupaten kota kecuali Talaut. Itu kemungkinan meskipun kalau penguasanya adalah kita ketahui bupati dan wali kota itu PDIP dengan target yang besar, bukan berarti semuanya akan dikuasai oleh PDIP dengan target yang luar biasa. Kenapa? Variabel figur di partai-partai baru, partai-partai lama yang punya kursi dan pernah punya kursi seperti Gerindra kan 2019 kehilangan kursi. Mereka hanya mencapai 68.000 sekian, jauh dari kursi kedua Nasdem. Waktu itu Nasdem bisa mencapai 246.000
selisih dengan Golkar. Nah, dengan komposisi caleg PDIP yang berubah, tapi kemudian berubah bukan berarti lemah, malahan makin kuat karena latar belakang sebagai kepala daerah. Itu yang pertama. Jadi target PDIP yang tadinya 3 bisa 4, ini berarti ada kursi yang terancam. Nah, tadi asumsi bahwa kekuatan kepala daerah itu selalu tergantung kepada identik kepala daerah. ya. Nah, yang dianggap asumsi ini, dianggap terancam itu adalah Nasdem. Kenapa? Kekuatan Nasdem mungkin tidak seperti 2019. Pertama, ada anggota DPR yang tadi kita sebut Hillary Lasut pindah kamar ke Demokrat. Nah, peluang Demokrat itu bisa dapat kursi ketika Hillary bisa mengkapitalisasi suara yang dia dapat dari Talaut, Minahasa Tenggara, Manado, dan Minahasa. Itu yang dia dapat tahun 2019. Nah, Nasdem yang sekarang menjadi sorotan kita adalah apakah Nasdem masih bisa mempertahankan 2 kursi luar biasa yang didapat dari Pileg 2019. Nah, secara kasat mata, kalau pakai logika politik kekuasaan, agak mustahil. Ya tadi Hillary sudah pindah kamar, kemudian tidak semua yang ikut di 2019 itu ikut lagi di 2024. Meskipun ada newcomer Pak Hamim Pou ya. Bukan berarti itu bisa mensubstitusi atau mengganti suara Hillary. Itu pertama. Yang kedua adalah variabel kekuatan di daerah. Nasdem sekarang hanya bergantung kepada seorang, 2 orang, Tatom Bara dan Sahrul Mamonto. Yang variannya itu belum bisa dijadikan kekuatan mereka, belum bisa teruji. Apakah bisa menyumbang suara Nasdem untuk di 2024? Kalau berkaca di 2019, Nasdem itu tidak signifikan di Bolong Raya dari suara Hillary maupun suara Feli. Nah, yang signifikan adalah Kamran Mukhtar. Nah, apakah Kamran masih bertahan di Nasdem atau dia pindah ke partai asalnya, PAN? Karena Kamran ini irisannya selalu dengan Bu Yasti, kadang-kadang dengan Bu Tatong. Nah, kalau itu terjadi, Kamran pindah ke PAN, maka kekuatan Nasdem makin mengecil. Meskipun ada ada Hamim Pou yang tadi harus mulai dari bawah lagi dengan target pemilih milenial. Artinya bahwa kekuatan politik 2024 ini kursi Nasdem menjadi incaran Gerindra dan Demokrat ya. Nah, kalau Golkar dengan komposisi seperti sekarang, meskipun tidak menambah karena basisnya Ibu Christine Paruntu sama dengan Ardian Paruntu. Nah, kita belum bisa memastikan apakah signifikan suara mereka di luar Minahasa Selatan. Sehingga kalau kita asumsikan dengan kekuatan PDIP yang menguasai seluruh lini politik, maka target 3 kursi atau 4 kursi sangat berpeluang untuk didapat oleh PDIP. Itu realistis kalau melihat ini. Nah, kedua adalah soal komposisi penyelenggara. Kita bukan berarti penyelenggara itu berselingkuh atau punya gampang diatur, tapi adalah penyelenggara KPU Sulawesi Utara dan Bawaslu bukan orang baru. Artinya mereka sudah tahu karakter partai politik, kemudian gaya bermain para caleg, dan di mana potensi-potensi peluang-peluang untuk adanya terjadi pelanggaran. Ini kawan-kawan penyelenggara semua bukan orang baru. Bagian ini hanya pindah kamar. Itu mungkin dari saya untuk membeda peluang partai mana yang bisa mendapatkan satu di antara 6 kursi ini. Tribunal, saya kira menarik ya ulasan dari Bung
Bung Ida Malewa ya, khas orang jurnalis yang tajam di politik juga ya, membedah tapi dia hanya membedah di satu aspek, yaitu irisan kepala daerah. Mungkin kita akan lihat gimana Bung Maksi juga, atau menyaksikan uraian dari Bung Maksi, kira-kira gimana peta kekuatan di Pilcaleg nanti ya, di Pilcaleg ini dengan ya dibandingkan ke 2019 dan 2014. Apakah masih mirip-mirip atau akan ada kejutan? Tentu banyak para politisi penikmat politik akan suka melihat apabila ada kejutan. Ya, gimana? Ya, baik Bung Aswin. Memang kalau kita melihat sekarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang menerapkan sistem pemilu kita menggunakan sistem terbuka, proporsional. Proporsional terbuka. Ya, memang kita lihat ada sebuah loncatan, ya. Ada sebuah loncatan-loncatan politik yang dimainkan oleh partai politik peserta pemilu, termasuk juga bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kalau orang mengacu pada memang hasil pemilu tahun 2019, memang dari kuota 6 kursi yang ada ini memang itu cuma 3 partai politik peraih ya suara di Senayan, yaitu PDIP mengusung 3 orang, baru kemudian Nasdem 2, tapi juga Golkar 1. Nah, tetapi memang Bung Aswin termasuk Bung Idam, kita juga jangan lupa bahwa memang kekuatan politik di sistem pemerintahan kayak di PDIP ya, kita bicara dulu tentang PDIP, ada beberapa kepala daerah yang September dan Oktober ini masa jabatannya telah berakhir. Ya, sementara pemilu itu nanti Februari 2024. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 3-4 bulan. Mesin pemerintahan ini hanya dijalankan oleh seorang penjabat bupati atau penjabat wali kota. Yang relatif netral ya. Yang relatif netral, dan memang misi mereka karena memang posisinya kita bilang Bung Asu memang cuma ada 2 kepala daerah yang mungkin bertahan, yaitu wali kota Manado bersama dengan wali kota Bitung. Tetapi ada kurang lebih ada sekitar 12 kepala daerah ini status adalah semua penjabat wali kota dan penjabat bupati. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah mesin politik, mesin pemerintahan itu DP kecepatan masih sama seperti di era kepala daerah definitif atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bagi kita betul apa yang disampaikan oleh Bung Idam tadi, bahwa memang semua partai politik ini lagi menggeroti kekuatan Nasdem, ya. Tetapi jangan lupa, kita pikir Bung Aswin, Nasdem juga lagi menyiapkan sebuah skenario, paling tidak untuk mempertahankan masuknya Hamim Pou, dari Gorontalo masuk ke Dapil Sulawesi Utara. Ini juga adalah salah satu strategi dari Nasdem untuk memang memperbesar mesin kekuatan mereka di Dapil Sulawesi Utara. Paling tidak asumsi bahwa mereka tetap mempertahankan 2 kursi ini mampu dipertahankan di pemilu 14 Februari 2024 mendatang, Bu Aswin. Jadi saya pikir ini hal-hal penting. Kemudian kalau orang juga mengacu pada hasil verifikasi faktual ya KPU, ada 18 partai politik peserta pemilu. Ya, kita hitung di Sulawesi Utara kurang lebih efektif mungkin ada sekitar 12. Ya kan? Jadi paling tidak 12, ada 3 partai politik, ada kurang lebih 12 juga partai politik yang sementara juga melakukan eksekusi. Konsolidasi melakukan konsolidasi terhadap daerah-daerah pemilihan yang sebelumnya milik dari 3 partai ini. Jadi ya maksudnya Roni Sompi misalnya di Golkar, ya kan? Baru meskipun Jerry Sambuaga tidak hadir, tidak masuk dalam daftar caleg karena memang ketentuan Golkar, tapi kan ada perintah khusus yang dimainkan oleh partai dalam rangka pemenangan di daerah Dapil Sulawesi Utara. Paling tidak kita berasumsi komposisi Golkar masih bisa dapat 1, baru kemudian Nasdem bisa dapat 2, kemudian PDIP 3. Format ini kita lihat masih bisa dipertahankan di 2024, walaupun memang ada sebuah upaya tadi lupa Bung Idam bilang upaya untuk menggeroti suara dari Nasdem. Saya pikir demikian, Bung Aswin. Bung Maksi, ini menarik ya. Kita melihat bahwa di 2014 kalau tidak 2013 suara Gerindra masih tadi sudah sempat disentil oleh Bung Idam bahwa Gerindra itu pernah ada kursi di DPR RI. Ada kalau kita kenal ada Weni Warau dulu ya, Weni Warau dia, dan ini saya kira konstelasinya berubah. Sekarang ada yang namanya Ramoy Markus Luntungan ya, birokrat handal yang sempat bertarung juga di
pilkada di Minsel mungkin ada kantong suaranya, di Minahasa dan Bitung. Setidaknya menjadi menjadi pesaing juga ya. Kemudian tadi sudah disebut ada di Golkar ada pendatang baru, ada Sompi ya. Ada Sompi, kemudian ada partai-partai baru yang kita tidak kemungkinan diharapkan ada kejutan ya, ada kejutan yang bisa merusak harapan dari parpol besar PDI dan Nasdem, yang kemarin Nasdem 2 kursi dan PDI 3 kursi. Gimana Bung Ida melihat khusus Gerindra dan Gerindra, Golkar mungkin. Golkar apakah dia peluang bertambah atau gimana? Memang dalam pengamatan kita Bung Aswi, Demokrat juga saya kira. Dalam pengamatan kita bahwa capaian kursi nanti ke DPR ini tidak lepas dari kekuatan partai untuk menempatkan calon anggota DPR di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini kan paket ya, Bung Aswin. Nah, kalau kita lihat fenomena yang ada, memang orang harus mengakui memang kekuatan strategi dari PDIP. Itu PDIP memang menempatkan DP calon anggota DPR, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, termasuk DPR ini memang semuanya ada tipikal petarung, ya, punya kekuatan finansial. Baru kemudian memang petahana, baru kemudian memang PDIP juga mampu merangkul kekuatan pengusaha ataupun pebisnis. Nah, bagi kita inilah salah satu keuntungan PDIP. Nah, sementara untuk Gerindra memang, kita harus mengatakan Pak Ramai Luntungan kan bukan termasuk orang baru ya. Bukan termasuk orang baru dalam konstelasi politik di Sulawesi Utara. Tapi memang ada beberapa momentum agenda politik yang memang Pak Ramai belum mampu buktikan. Iya kan? Semua tergantung pembuktian politik. Betul. Apakah memang ketika dia masuk daftar caleg, apakah dia mampu meraih kursi ataupun tidak? Dia mampu masuk sebagai calon wali kota atau calon gubernur, mampu atau tidak? Belum ada pembuktian. Nah, bagi kita juga, artinya semua tergantung tadi Bung Aswin. Bagaimana mesin-mesin politik yang dari tingkat kabupaten kota atau provinsi ini mampu memang dimaksimalkan dalam rangka untuk meraih kursi ke DPR RI. Karena memang satu kursi ke DPR RI itu estimasi suara hampir sekitar berapa Bung Idam ya? Paling tidak bermain di 150 sampai dengan 200 tingkat aman ya. Paling aman. Tidak. Jadi memang butuh sebuah konsolidasi. Sementara Gerindra dalam struktur pemerintahan di Sulawesi Utara memang tidak ada unsur kepala daerah. Kan? Yang dikatakan Bung Idam tadi cukup berpengaruh ya. Tidak ada unsur kepala daerah. Tapi meskipun tidak ada unsur kepala daerah, tapi bagaimana mereka mampu membangun jaringan. Bukan cuma pemerintahan kan, tapi paling tidak jaringan di unsur keagamaan dan lain sebagainya. Inilah sebuah sarana yang harus mampu dimainkan oleh partai politik. Nah, sementara untuk Demokrat, saya melihat Demokrat memang ada sebuah keuntungan politik terbaru Bung Aswin. Jadi ketika meskipun Pak Eli Lasut ini masih ditiupkan sebagai calon gubernur, mengimbangi kekuatan PDIP, apalagi PDIP kan Pak Oli kan sudah selesai 2 periode. Ketika ini digabungkan, ini kita ada pengaruh elektoral yang bisa diambil oleh Demokrat, Betul. Jadi di mana-mana kita lihat ketika Pak Eli Lasut turun, di situ caleg menumpang, dia turun lagi. Jadi paket akhirnya orang yang simpatisan terhadap Pak Eli sudah pasti juga berpeluang electoral effect, dia akan memilih juga Demokrat di situ. Jadi ada jadi bagi kita baru yang kedua ketika hengkangnya Hillary dari Nasdem pindah ke Demokrat. Hillary kan sudah pasti. Kita harus menyebutkan di sini bahwa Hillary itu mampu dalam 2019 dia mampu memainkan konsolidasi itu di komunitas Katolik. Itu harus diakui itu Bung Aswin. Dia mampu menghipnotis suara-suara dari situ. Dan kita punya keyakinan bahwa 2024 juga jaringan dari Hillary ini masih terbentuk dan tertata dengan baik. Nah, ini bisa menjadi sebuah kantong-kantong dia. Dalam tanpa rangka dia bisa membedakan partai dia akan melihat figurnya sudah pasti. Apalagi kan kita harus lihat strategi pencitraan dari Hillary juga cukup baik Bung Idam. Kita lihat waktu lalu-lalu bagaimana ketika ada persoalan tentang humanis persoalan kemasyarakatan di Sulawesi Utara, dia langsung masuk. Dia mencuri simpati, menaruh empati terhadap pemilih-pemilih pemula, termasuk pemilih-pemilih mungkin yang dari kalangan grassroots yang kurang mampu. Dia mampu meraih simpati itu, Bang Sui. Jadi bagi kita memang ini jadi sebuah tanda awas bukan cuma untuk Nasdem, tapi tanda awas juga bagi PDIP dan Golkar dengan masuknya Hillary di Demokrat.
Ya, ya. Kita pikir begitu postur tiga partai ini, Bung Asu. Ya. Satu hal. Ya, mungkin gimana? Kita juga mungkin melupakan untuk varian politik di daerah itu sangat juga terkait dengan konstelasi pemilihan presiden. Mungkin kita berasumsi banyak caleg yang dari PDIP itu selalu mengharapkan kekuatan dari figur presiden. Ya. Jadi ketika masih Jokowi, efek Jokowi itu ya koktel efeknya Jokowi. Sangat itu kuat, sekali. kelihatan ya. Sehingga di mana-mana selalu menompleng. Nah, fenomena ini di 2024 ini bergeser ke Gerindra. Sementara Jokowi ini meskipun bukan lagi calon presiden, sudah pensiun, tapi kemudian nilai jual marketable Jokowi ini sangat mempengaruhi opini publik. Ya. Khususnya dianggap Gerindra itu sebagai sparring partnernya PDIP. Nah, kalau ini digunakan oleh PDIP juga dan oleh Gerindra juga, maka sisi keuntungan tetap dia ada di PDIP. Meskipun di Sulawesi Utara Prabowo dianggap tokoh kawan kita, tapi dengan infrastruktur politik yang sekarang dikuasai PDIP dari ranting sampai tingkat DPD itu masih sangat kuat untuk mempertahankan 3 kursi. Ini kita pakai asumsi irisan pileg dengan pilpres ini bersamaan, iya. Sehingga secara positif pasti menguntungkan para caleg. Meskipun nantinya bukan lagi Jokowi, tetap akan dicantolkan Jokowinya. Mungkin ada Ganjar. Itu satu hal yang menguntungkan untuk partai penguasa. Nah, soal nantinya siapa yang akan meraih kursi ke-5 atau ke-6, saya pikir ada pergeseran. Mungkin dari aspek figur, Nasdem tadi kehilangan figur Hillary yang menguasai suara itu di Talaut. Tertinggi suaranya Hillary itu di Talaut. Kemudian di Manado, Minahasa. Nah, kemudian Feli itu tertinggi di Manado. Kemudian di Minsel. Nah, kenapa dia punya kekuatan suaranya, kantong suaranya di Manado paling tinggi? Karena waktu itu wali kota dikuasai oleh Nasdem. Ya. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan ancaman bagi Nasdem, apalagi di nasional, Nasdem itu dianggap antitesis dari PDIP. Ya. Sehingga di seluruh daerah, dimanapun, Nasdem dianggap sebagai lawan taktis dan strategis dari PDIP. partai penguasa. Nah, kedua yang saya pikir, Hamim ini bisa menjadi stabilisator. Ya, untung-untungan bisa dapat 1 atau 2 seperti yang 2019, karena kekuatan baru dari Gerindra yang tadi membawa brand Jokowi dan Prabowo itu sudah sangat mempengaruhi posisi suara Gerindra yang tadinya dulu 19 hanya 80-an ribu, ini bisa sampai bisa 80 ribu. Ya. Karena kalau data di KPU minimal harus dapat 1 kursi itu dapat minimal harus 200 ribu. Iya. 200 ribu. Kalau 100 ribu atau 150 tidak mampu untuk mencapai 1 kuota kursi. Ya. Nah, jadi untuk Sulawesi Utara, politik sentimen baik suku, agama ataupun dari kelompok identitas usia, itu saya pikir sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kekuatan politik nasional. Ketika Ganjar membawa brand sebagai citra anak muda, itu sangat mempengaruhi juga para pemilih milenial di Sulawesi Utara. Sehingga saya pikir kekuatan baru Demokrat, kemudian Gerindra, itu akan sangat mempengaruhi apa yang sekarang dimiliki oleh Nasdem. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagi Nasdem juga, bagaimana dia mampu untuk mempertahankan 248 ribu suara. Yang tadi saya bilang, itu ada suara Hillary 70 ribu. Ya, ya. Suara Kamran ada 40 ribu. Mampukah Tatung mengganti suara Kamran Mokhtar? Hamim Pom mengganti suara Hillary 70 ribu. Tambah suara Feli itu, ya saya pikir bukan karena murni dari beliau, meskipun akselerasi politik Feli di Sulawesi Utara luar biasa. Ya, dan saya senang kalau figur seperti Feli ini masih menjadi tokoh politik di sub nasional. Tapi apakah elektoral Feli ini karena figur dia, personifikasi Feli? Saya pikir kita membeda data, ternyata karena
kekuatan wali kota waktu itu Pak Fikri Mentut yang menggunakan mendrive Nasdem Di Manado waktu itu Manado. ya. Jadi Feli suaranya 30.000, Hillary 10.000, itu luar biasa, mampu untuk mengintersepsi kekuatan PDIP dan Golkar di Manado. Nah sekarang kalau tidak lagi kekuatan atau basis yang menjadi cantolan secara politik kekuasaan, apakah Feli masih mampu untuk mengkonsolidasi suaranya yang 30.000 juga di Minahasa Selatan? Tadinya hanya Adrian Parunto, sekarang Cep maju misalnya, tambah juga kekuatan PDIP. Apakah mampu Feli untuk mempertahankan? Nah ini strategi yang digunakan oleh Nasdem ini, apalagi dengan menjual paket pilpres Anies Baswedan yang kemudian di sini ya secara sentimen dia sangat mempengaruhi. Itu mungkin dari asumsi, ini kan kita hanya ke asumsi, apapun caranya, strateginya, yang akan jadi rebutan ini suara kursi Nasdem yang kedua dan juga kursi Golkar. Ya. Ini Golkar juga bukan berarti akan establish di 200.000. Ya. Kenapa? Karena konstelasi nasional juga mempengaruhi. Golkar belum ada di mana, mana? Belum menyatakan ya di mana. Sikap di blok mana nantinya? Apakah di blok koalisi dan Prabowo, kekuatannya di Minsel juga pasti berkurang ya. Pasti berkurang. Itu yang karena penguasanya sekarang PDIP. Dulu saja bupatinya Cep, tapi Adrian Parunto tidak mampu mengakumulasi kekuatan mayoritas di Minahasa Selatan karena ada Feli Runtuene yang kita tahu basis tradisional di Minahasa Selatan. Nah itu yang kita pikir kursi 56 ini masih artinya belum bisa dikatakan paten bertahan di 3 partai ini. Bisa aja pergeseran Demokrat mungkin, tapi saya yakin tetap Nasdem masih punya kantong untuk mempertahankan. Bung Idam, tadi sempat disentil oleh Bung Maksi bahwa ada beberapa kepala daerah yang akan berakhir di bulan September ya. Yang bahasanya relatif netral. Dan Eli Lasut akan berakhir Desember. Desember. Kemarin diberitakan Desember ya. Artinya sebelum banyak kepala daerah yang habis di September dan Desember, dan itu tadi relatif gimana analisa Bung ini? Artinya kita melihat bahwa dengan dijabat oleh penjabat yang notabene birokrat, bukan orang partisan, gimana? Apakah akan gimana? Ya kalau tadi relatif netral itu agak menggelitik. Karena yang menentukan kepala daerah pejabat itu ya penguasa. Kepala daerah yang menentukan adalah gubernur. Artinya bahwa alat kekuasaan tetap, birokrat itu alat kekuasaan. Ya. Nah, yang menggantikan juga adalah birokrat yang ditunjuk oleh gubernur lah sebagai kepala daerah yang irisannya dengan merah. Nah, kalau Talaut ini saya pikir figuritas Eli Lasut ini sangat kuat meskipun pejabatnya ditunjuk dari penguasa dari gubernur, tetapi bukan berarti itu bisa mempengaruhi elektoral dari Eli di pilkada atau Hillary di pileg. Karena ada semacam sebuah hope yang dilihat kepada Eli Lasut, khususnya dari masyarakat Talaut. Ada sebuah harapan bahwa figur seperti ini, Eli ini sangat menjanjikan masa depan. Ini kemudian menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah basis dukungan Eli Lasut ini itu akan menyebar di luar Talaut? Ya. Apakah dia akan menyebar di luar Talaut? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau Hillary hanya bergantung ke Talaut, Manado dan mungkin Minahasa, ya peluang untuk Demokrat menyumbang 1 kursi nantinya itu juga bisa masih dikatakan belum bisa jadi menjanjikan. Nah, soal yang lain saya pikir kepala daerah yang lain kan ada 7 ini selesai nanti 2024. Nah, yang akan menggantikan yang sekarang ini misalnya di Bolmut P3, kemudian di Kota Bagu Nasdem dan yang lain, saya lihat tetap kekuatan yang akan mengendalikan itu sangat signifikan. Para pejabat ini punya posisi tawar
untuk mendrive suara-suara pemilih di daerah yang menjadi bukan basis tradisionalnya PDIP, yang tadi ada beberapa daerah yang kemudian berganti kepala daerah. Itu bagi saya sangat penting kita melihat apakah khususnya Talaut ini, kalau kasus Talaut saya pikir tidak seperti daerah lain. Karena ada figur yang kuat yang menjadi harapan bagi orang di kepulauan untuk membawa perubahan. Itu saya pikir dari saya, Bung Aswin, untuk Elilas sendiri bukan hanya milik orang Talaut. Tadi bahasa Bung Max, dia bukan bintang baru, bintang yang bersinar yang saatnya akan tiba. Entah 2024 atau 2029, kita menunggu. Oke. Tapi politik itu momentum, sehingga jangan terlalu lama tentunya kalau menunggu. Sudah ketuaan. Bung Maksi, ini menarik ya bincang-bincang kita. Kita coba mengulas dari berbagai aspek. Saya kira ini semata-mata memberikan wahana ke publik, ke para tribuners, bahwa memang ini menarik. Politik ini seni, dan politik ini kita nikmati. Justru itu memang sengaja saya mengundang dua jurnalis senior ini ya, yang ini sehingga diharapkan mampu memberikan cakrawala berpikir bagi kita untuk mengulas akan persaingan di 2024 Pileg. Bung Maksi, ini yang menarik tadi sempat disentil oleh Bung Idam tadi terkait dengan bahwa pengaruh figur capres nanti ya. Jadi ada 3 capres yang bakal capres yang sudah identik ya. Seperti misalnya Prabowo Subianto identik dengan Gerindra dan PKB, lebih ke Gerindra tapi agak ini. Kemudian Ganjar Pranowo identik dengan PDIP, kemudian ada P3. Kemudian Anies Baswedan identik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, gimana nanti peluang, kan kita melihat sekarang aja ada beberapa baliho, misalnya Ganjar, caleg-caleg PDIP dia sudah memasang Ganjar, caleg Gerindra ada Prabowo Subianto. Tentu ini kita harus melihat bagaimana ini mempengaruhi ya, cocktail effect ya, gimana? Ya, minta maaf Bang Swin, memang meskipun masih status bakal masih status bakal capres, tapi memang kita harus mengakui bahwa PDIP itu lebih unggul dalam rangka memainkan potret seorang Ganjar ya. Makanya ada sebuah instruksi ataupun ada sebuah himbauan, semua baliho-baliho dari caleg PDIP itu harus ada gambar Ganjar. Paket. Ya paket. Ya, gambar Ganjar, termasuk juga Ibu Mega dan Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara. Tetapi bagi kita memang kalau khusus memang Torani Sulawesi Utara, Bung Aswin, kita harus mengakui bahwa memang konsolidasi PDIP itu memang sangat hebat ya, sangat luar biasa. Memang tersistem dan terstruktur dengan baik. Sementara Gerindra, orang itu harus akui bahwa konstelasi politik nasional itu sangat berdampak di daerah. Gerindra kan sekarang sementara mencari siapa pasangan calon ya, wapres ya, nantinya bisa nanti dia akan usung untuk bisa mendampingi Prabowo. Meskipun hanya satu ya, satu partai saja merapat ke Gerindra itu sudah bisa mengusung capres, minus P3, karena P3 memang tidak cukup kursi di parlemen. Nah, sementara semua tidak lepas juga dari postur caleg, Bung Aswin. Meskipun memang tingkat popularitas dari capres partai ini memang cukup baik ya, berbagai survei mungkin mengatakan untuk sementara mungkin Prabowo, ada juga yang mengklaim Ganjar. Tapi kalau seandainya memang calon anggota DPRD kabupaten kota maupun DPR provinsi yang ada di kabupaten kota memang tidak memiliki pertama tingkat popularitas, tidak juga memiliki isi tas yang maksimal, otomatis memang kehadiran seorang capres itu tidak akan berdampak lebih. Sangat tidak berdampak lebih. Mungkin pemilih yang ada di TPS, dia akan pilih mungkin capres, mungkin Prabowo. Tapi mungkin dia akan pilih calon anggota DPR-nya mungkin dari partai lain, bukan dari Gerindra. Iya, jadi tidak punya dampak, tidak ada multiplier effect terhadap ketokohan dari seorang capres, Bung Aswin. Nah, sementara kita lihat, begitu juga dengan Bung Anies, Pak Anies ya. Apalagi Pak Anies kan sekarang di isu nasional kan masih bingung ya,
Artinya Memilihkan apakah partai-partai yang Demokrat termasuk dengan PKS ini akan permanen untuk membentuk sebuah koalisi dan nantinya akan mengusung capres, paket capres dan cawapres, ya kan? Nah, secara otomatis bagi kita bahwa Nasdem justru ketinggalan, ya kan? Ketinggalan memainkan ketokohan dari seorang Anies, ya kan? Yang ada di Sulawesi Utara dalam rangka mendongkrak perolehan suara para calon anggota DPRD provinsi, kabupaten kota maupun ke DPR RI. Ya, sangat ketinggalan. Cuma bagi kita seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Idam bahwa ada juga tokoh-tokoh pengganti ketokohan dari misalnya Pak Feky Lumentut. Sekarang Feky Lumentut kan meskipun sudah tidak menjabat sebagai calon wali kota, tapi justru dia masuk sebagai calon anggota DPR RI. Ya. Nasdem ya. Ya, Nasdem. Baru kemudian istrinya juga sebagai pemenang kedua runner up pilkada waktu yang lalu ya di Kota Manado tahun 2020, tapi dia sekarang terdaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kita melihat bahwa ada juga kekuatan-kekuatan politik tradisional yang sementara mungkin dimainkan dan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ini yang nantinya bisa mengimbangi, kecuali memang Bitung. Ya, kita lihat Bitung memang pasca kekalahan Pak Max Lomban di Pilkada tahun 2020, kita lihat langsung berdampak meskipun beliau saat ini masuk sebagai calon anggota DPR RI. Kita lihat memang tidak ada semacam pengaruh yang signifikan untuk bisa mendompleng suara Nasdem dari dapil Kota Bitung ya, Bitung Minut nanti ke depan. Artinya ini soal ketokohan ya? Ya, sangat berdampak sekali Bung Aswin. Nah, baru kemudian yang suara Nasdem yang bisa diharapkan nanti ke depan adalah munculnya ataupun hadirnya pertama Tatong Bara dan Hamim Pou. Meskipun asumsi kita bahwa Tatong Bara ini mungkin cuma bisa mendompleng suara dari Bombong Raya ya bersama dengan Hamim Pou yang dikatakan oleh Bung Asim dia termasuk pendatang baru di dapil Sulut. Ya, atau bagaimana dia mampu meyakinkan, bagaimana dia mampu memainkan konsolidasi. Ini butuh proses kan, butuh waktu. Apalagi DCT nanti bulan Oktober. Kalau DCT bulan Oktober, otomatis November, Desember, Januari, tinggal 3-4 bulan. Sangat singkat. Sangat singkat, Bung Aswin. Termasuk dengan penjabat bupati, penjabat wali kota. Dia belum turun semua. Penjabat bupati wali kota kalau seandainya nanti kayak Sitaro ya, 25 September tahun 2023. Ya kan? Sementara dia hanya punya waktu misalnya Oktober, November, Desember. Desember tersita untuk acara Natal Safari. Ya, atau baru kemudian lagi November tersita dengan persiapan pembahasan APBD. Ya kan, APBD untuk tahun 2024 dan lain sebagainya. Secara otomatis ada agenda pemerintahan yang memang harus bagi kita seperti yang dikatakan oleh Bung Idam tadi, sesuai dengan ketentuan bahwa gubernur punya kewenangan dalam rangka penetapan pejabat bupati, wali kota, pastikan gubernur tahu ya kan mana figur-figur yang mampu bergerak cepat ya toh dalam rangka memainkan konsolidasi yang kurang 3 sampai dengan 4 bulan ke depan ini. Oh gitu. Ya. Jadi membutuhkan gubernur yang pintar ya. Ya, saya sudah pasti berpikir bahwa gubernur sudah punya daftar nama-nama ya. Ada list nama-nama itu. Sudah pasti untuk ditempatkan di Sitaro, termasuk nanti benteng pertahanan ya di Talaut ya. Memang harus membutuhkan, apalagi Desember tidak gampang, sudah tinggal 2 bulan. Ya, apakah nanti pejabat bupati ini mampu merombak ini kekuatan politik yang sudah dibangun oleh Lasot atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena memang kita orang Siau, Sangihe dan Talaut, 3 pulau ini punya karakter yang berbeda. Karakter budaya, karakter politik, sosial masyarakat yang sangat berbeda. Itu Talaut itu lain daripada yang lain. Bagaimana kalau Talaut? Ya, lain daripada yang lain. Kira-kira akan ada pergantian nggak itu di kan salah satu kekuatan itu adalah di birokrasi ya. Nanti biasa masih bisa rolling tidak itu? Karena tidak itu bisa Bung Aswin. Itu harus ada rolling dari Kemendagri. Oh, berarti sudah nggak bisa lagi ada rolling. Bisa ada pergantian, tapi gubernur harus mengajukan ke Kemendagri. Tapi kan waktunya cukup mepet. Ya, sangat mepet. 6 bulan. Dan beresiko ya. Ya, punya resiko. Di Talaut itu Bung Aswin ya, terjadi hal sedikit saja demo. Nah, ini jadi gubernur memang harus menyiapkan orang yang betul-betul memang punya SDM, punya skill, mapan dari segi emosional untuk menempatkan pejabat bupati di Talaut. Ya. Karena dia berhadapan dengan kepentingan Pileg dan Pilpres Februari dan berhadapan dengan kepentingan Pilkada bulan November tahun 2024. Semua berjalan lama sudah pasti. Karena ketika Eli Lasut nanti keluar, ya kan pastinya sudah menyiapkan DP struktur, sudah menyiapkan DP konsolidasi,
dan kita pikir semua tender proyek, semua segala macam sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Saya kira itu di luar pembahasan itu ya. Sangat teknis saya kira itu ya. Nah, yang menarik ini, ketika PDI sebagai kekuatan utama bagi mainstream politik, mungkin ada lingkaran ring satu pemikir-pemikir di PDIP Sulawesi Utara. Bagaimana mereka menciptakan, ini hanya dugaan, bagaimana mempetakomplikan antara Demokrat dengan Nasdem Gerindra, sehingga efeknya ke pilkada itu akan kelihatan. Artinya sasaran tembak Demokrat itu bukan PDIP atau Nasdem bukan PDIP. Ini bisa dibangun sebuah desain bagaimana PDIP tetap mempertahankan 3 kursi atau tambah, tapi bukan karena mereka sampai kursi Nasdem hilang, itu karena Demokrat. Ini bisa jadi dibangun sebuah skenario mempetakomplikan antara politisi caleg-caleg Demokrat dan caleg Nasdem, karena tadi irisannya ini orang Demokrat pindah ke Nasdem dan sebaliknya Nasdem ke Demokrat. Ini kalau jadi sentimen ini sangat ini ya. Akan dibangun sentimen. Tinggal di ini sedikit. Nah, momentumnya ini akan kita tunggu. Kapan PDIP menggunakan modal ini? Ketika Demokrat dan Nasdem dibenturkan, akhirnya bisa peluang Nasdem sama Demokrat tidak dapat kursi, baik di DPR RI maupun tidak signifikan di DPR provinsi. Karena hitungan juga PDIP bukan hanya soal hitungannya, mereka sudah menang di DPR RI, sudah anggap 3 kursi. Sekarang pekerjaannya PDIP adalah di DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi. Karena apa? Momentumnya ada pilkada. Kalau kursi tidak mencapai 20%, maka tidak bisa mengusung. Nah, jadi sekarang kelompok think-tank PDIP lagi berpikir bagaimana dia mau kalah sama Nasdem tidak signifikan suaranya di kursi DPR provinsi. Karena kalau pikir tentang DPR RI sudah selesai. Yang tadi soal ganima-ganima ini sudah diatur di mana-mana. Tapi yang sekarang jadi pekerjaan berat adalah kursi DPR provinsi. Karena sangat penting nih terkait dengan pilkada 2024. Ini yang kita pikir ada kaitan pekerjaan beratnya PDIP adalah bagaimana membuat situasi supaya Demokrat, Nasdem tidak signifikan kursinya di DPR provinsi. Dengan target PDIP 20 kursi, berarti mereka harus mengecilkan kursi-kursi yang sekarang Nasdem ada 9 atau berapa Demokrat. Nah, ini yang jadi perhatian semua para politisi di luar PDIP. Bagaimana kekuatan PDIP desainnya di DPR provinsi. Ini mungkin kita jadikan semacam sebuah bahan baik dari partai Nasdem, Demokrat, PAN, Gerindra. Ini jadi sebuah tanda tanya besar untuk DPR provinsi. Bung Idam, ini kan seperti kita ketahui bersama di MK kemarin mempertegas atau menetapkan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, yang oleh banyak kalangan mengatakan bahwa ini memberikan peluang bagi semua caleg yang diberikan oleh parpol untuk menang secara fair ya, secara fair. Apabila dia proporsional tertutup kan kekuatan partai untuk menentukan sangat dominan ya. Tapi di sisi lain juga banyak yang menyebutkan bahwa ini membuat money politik tetap tumbuh subur ya. Gimana Bung Ida melihat ya fenomena di Sulut dengan tetap proporsional terbuka? Nah. Ya, sebenarnya kalau asumsi dibangun terus bahwa kursi atau seseorang bisa dapatkan suara dengan transaksional, menggunakan apapun, maka opini akan menjadi mindset. Artinya banyak caleg dari kalangan berduit itu kemudian masuk dalam frame itu, tak perlu harus turun. Dia memanfaatkan, dia memanfaatkan opini itu dengan kekuatan finansial, maka dia bisa melakukan apa saja tanpa dia harus turun. Nah, kenapa asumsi money politik itu sangat mempengaruhi? Karena figur yang lemah. Ini persoalan figur. Kalau figurnya bagus, merakyat dan disukai, kecenderungan ke money politik itu kelamaan akan berkurang. Nah, itu pun tetap ada namanya ucapan terima kasih, bukan membayar suara, bukan transaksi jual beli suara. Tapi asumsi saya adalah ini semacam para caleg ini
melakukan investasi politik dalam bentuk politik utang politik. Ibarat kita meminjam, ketika kita sudah dapatkan pinjaman, maka kita harus kembalikan pinjaman itu. Nah, asumsi itu harus dibangun bahwa namanya caleg ketika jadi anggota DPR, dia berhutang selama 5 tahun. Nah, yang disebut dengan money politik itu dianggaplah ucapan terima kasih atau panjar atau DP. Jadi ketika dia persepsinya harus diubah bahwa ini DP, utang selama 5 tahun, bukan beli suara. Kalau kita bangun opini itu bahwa ini DP sebagai ikatan, jadi tidak ada martabat yang direndahkan. Betul. Yang ada ini ya. Jadi kan seolah-olah masyarakat kita rendah, hanya dituding begitu kan. Dianggap lebih mahal suara kambing. Iya. Harga kambing lebih mahal daripada harga suara manusia. Iya. Nah, itu harus kita rubah bahwa anggota DPR ini itu berutang selama 5 tahun. Sehingga setiap tahun, setiap bulan dia harus kembalikan utangnya kepada rakyat, entah yang memilih atau tidak memilih. Ini yang lagi kita bangun, bahwa bukan money politik, tapi ucapan terima kasih telah mengapresiasi caleg yang merakyat. Jadi caleg yang ini pantas untuk dikasih suara karena dia betul merakyat, bukan datang tidak tahu dari mana tiba-tiba dengan kekuatan doi uang dia kemudian bisa membayar. Nah, ini tergantung teknisnya. kita. Saya kira tinggal teknis ya, karena para wartawan, para pengamat, bagaimana mencuci otak 60% milenial kita. Kan itu yang kita pikir. Berubah ya. Pintunya dari para kaum milenial. Ya. Itu dari saya, tetap tidak bisa kita hilangkan soal istilahnya apakah money politik, transaksional. Kalau saya hanya menyebut DP seperti utang kepada dua pihak. Ya. Ada juga yang lebih bahasanya mengatakan bahwa ini sebenarnya biaya politik, karena diperhalus saja. Bukan membayar. Sebenarnya misalnya ngopi-ngopi pun itu kan membutuhkan biaya ya. Membutuhkan kita pun mengumpulkan orang, tentu membutuhkan transport. Kalau di kampung-kampung mungkin tidak begitu, tapi di kota semakin besar tentu orang-orang semakin ekonomis dalam berpikir. Saya dikumpulkan di sini, ini dapat apa, misalnya kan ada apa yang saya dapatkan selain misalnya ilmu pengetahuan, wawasan. Orang lebih cenderung ke materi saat ini. Dan ini tentu yang harus dicari formulasi bersama, sehingga para Bawaslu juga tidak pusing, KPU juga tetap. KPU menginginkan kan banyak yang hadir, yang datang pemilih. Persoalannya ada yang mengatakan bahwa kalau money politik sukses, maka banyak itu pemilih. Jadi banyak KPU situ. Jadi agak ini memang kan ada ini kalau agak kontraproduktif. Hal-hal ini yang saya kira paradoks ini yang jadi pemikiran kita, baik pemerhati, pengamat maupun terutama akademisi ya. Karena ada anggapan liar yang mengatakan berapa ini bahwa ketika money politik berjalan, maka itu malahan yang membuat partisipasi politik tinggi di suatu tempat yang yang kurang money politiknya, justru berkurang partisipasi ininya. Ini jadi paradoks ya. Ya, paradoks, dan bahasa Bung Maksi tentu pergumulan. Tapi ini tadi saya kira bincang-bincang kita terkait bagaimana tadi sudah jawab Bung Idam terkait dengan proporsional terbuka ya, bahwa tentu kita tidak melihat di bincang-bincang ini, tentu kita tidak melihat bahwa siapa yang salah, tapi tentu demokrasi harus terus dilakukan pembenahan ya, Saya kira yang terpenting adalah para caleg ini harus mulai mengedukasi masyarakat. Dia harus tetap ada fungsi edukasi ke masyarakat, terutama yang petahana, yang sudah punya modal. Harusnya dari dia yang membentuk frame ini, membangun kursi. Iya, dia kan sudah punya posisi tawar untuk ini. Gimana caranya mungkin caranya dia harus mendidik, kenapa sampai undang-undang MK itu kemudian ditarik kepada ruang-ruang politik ini, itu karena ada satu partai yang merasa
sudah siap infrastrukturnya. Untuk iya. Nah, sebenarnya tahun 2020 itu sempat kita diskusi dengan salah satu Artinya anggota caleg DPR. internalnya sudah siap untuk ini Ya. kan, dia berpikir begitu. Harusnya ada Sistemnya. sistemnya dibangun melalui undang-undang partai politik, undang pemilu, bahwa caleg itu dia harus anggota pengurus partai, minimal Ya. dia harus 3-4 tahun. Dan partai suruh bekerja. Iya. Dia suruh bekerja. Pada saatnya momentum pileg nantinya tidak perlu lagi bingung mencari Cari dari mana? Dia harus cari yang dia didik. yang ada dalam internet. Iya. Dan itu harusnya ada di PDIP. Nah, yang lain ini kalah langkah. Nyata momentum ini PDIP sudah siapkan dari Iya. 2019. Sehingga yang 8 ini kan sepakat di Menolak itu. sepakat ya, betul. Dan kita pun sepakat karena belum siap kita untuk Iya, melakukan proses tertutup. Iya, betul, Karena betul. banyak bukan orang partai. Tadi Iya. cuma karena vote getter, hanya karena ustadz sementara di kampung atau penatua hanya menjadi vote getter. Kan kasihan juga. Jadi manipulasi opini. Padahal mereka hanya vote getter. Nah, harusnya undang-undang itu kita sepakat ada dalam undang-undang bahwa dari sekian tahun orang harus jadi pengurus partai atau anggota partai. Betul. Jadi tidak lompat pagar seperti sekarang ini kan banyak. Jadi artinya orang yang benar-benar dijadikan caleg, dijadikan untuk di wakil rakyat ini benar-benar memang orang partai tertentu, partai A atau B atau C yang secara ideologinya memang sevisi dengan dia, dan artinya ketika dia jadi, dia bergerak berdasarkan dengan saya kelihatan bahwa oh iya ini kader partai A, ciri khas kader partai A, partai B, partai C ya. Dan dia sudah bekerja di bawah Di sejak bawah. lama. Bukan nanti pemilu Iya. baru bekerja. Sejak 2 tahun, 3 tahun dia sudah berakselerasi Dengan di masyarakat. proporsional terbuka ini kan ini individual yang bekerja. Ya, betul. Jadi partai sebenarnya kehilangan ini ya, artinya Alat kontrol. iya, dia nggak bisa mengontrol karena ada partai yang diambil karena dia tokoh tadi sudah disentil, tokoh agama A, tokoh agama B, C, tokoh masyarakat diambil. Dia belum memahami apa konstruksi visi dari tempat dia bernaung, sehingga itu kalau partai dewasa dia berpikir nanti itu yang membuat ketika masuk partai oke, di wakil rakyat oke, tapi orang Nara bilang dengar prapartai dia karena dia tidak tahu apa-apa soal ini partai, sehingga itu yang saya katakan tadi, hal-hal ini tentu yang ke depan tentu menjadi problem, menjadi hal yang harus didiskusikan di parpol, dan kita juga sebagai pemerhati, pengamat, jurnalis kan harus terlibat untuk ikut mendorong ya. Kita tidak tahu kapan negeri kita ini semakin dewasa, demokrasinya semakin teratur seperti harapan Bung Idam, tapi harus ada semangat untuk saya kira membangun demokrasi ini, membangun partai. Demokrasi saya kira sudah cukup lah kita ya, tapi membangun partai ini sehingga betul-betul menjadi partai profesional, partai yang kader-kadernya memang dididik dari kawah candra di mukanya dia, kawah candra di muka dia, sehingga kalau misalnya caleg misalnya PDIP ya kelihatan khas PDIP ini, caleg PAN khas PAN, oh ini PKB kelihatan. Jadi tidak instan, kelihatan dari cara bergerak, cara orasi, cara segala macam udah kelihatan, oh patronnya ini, patronnya ini. Saya kira ini yang memang jadi harapan ya, Bung Aswin. Ada beberapa partai politik yang memang sudah melakukan kaderisasi sejak awal. Ya, kayak di PDIP itu kan yang kita kenal, ada sekolah partai ya. Mereka menuju ke sana itu. Nasdem juga kita lihat ada, bahkan juga ada partai-partai baru, meskipun memang tidak seketat yang dilakukan oleh PDIP. Ya, PDIP itu calon kepala daerah aja harus mengikuti sekolah kader, sekolah kepala daerah ya, DP tahapan itu dia. Tapi kita sedikit kembali memang ke tadi. Memang ada sebuah perlakuan khusus bagi PDIP. Kenapa kita bilang? Dan memang tingkat proyeksi memang suara mereka di pemilu 2024 ini bisa maksimal bagi kita. Karena contoh testimoni Bung Aswin, Manado aja. Bayangkan bupati dan wakil bupati Minahasa mereka all out turun ya. Mereka harus melepaskan masa jabatan sebagai kepala daerah. Ya, Pak Roring masuk dapil Manado. Baru kemudian Pak Robindo Nokombe mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi dapil Minahasa dan Tomohon. Minahasa dan Tomohon. Jadi kita anggap baru kemudian di Manado juga hadir misalnya istri wali kota. Ya kan, meskipun bukan Andre Angnya muncul, tapi justru first lady-nya yang mainkan. Itu sama dengan beliau kan. Jadi ini adalah sebuah skenario
sebuah strategi politik yang dimainkan oleh partai, oleh PDIP yang kita pikir sangat berdampak dalam rangka elektoral elektoral, suara dalam rangka meraih kursi ke DPR RI. Meskipun nanti pemetaan politik mereka ke DPR RI mungkin ya terbelah-belah lagi, terpecah. Ada yang mungkin ke kubu Rio, ada yang ke kubu Beni Lomentut, ada yang mungkin ke Vanda. Tetapi mau terpecah, tapi semua kan nanti akumulasi suara kan yang menentukan. Karena kita lihat strategi PDIP memang memainkan mesin partai, mesin mobilnya semaksimal mungkin. Sehingga justru itu kan kelihatan kader-kader banyak yang antri di PDIP karena mereka melihat bahwa biaya di personal itu jadi artinya tidak seberat di yang lain. Contoh kasus Bung Idam, saya melihat fenomena yang ada. Wakil Bupati aja ya, kita bicara fakta politik ya. Wakil Bupati misalnya Sitaro, Pak John Palandung, dia tidak maju ke DPR provinsi, tapi dia maju ke DPRD Kabupaten Kota, ke DPRD Kabupaten Sitaro. Ini baru kemudian asisten 3 provinsi pensiun Pak Edi Humiang, ya turun juga ke DPR Kota Bitung. Dengan ketokohan mereka bekas dari seorang pejabat wali kota, wakil bupati cuma sekelas kabupaten. Mereka harus turun dalam rangka memainkan konsolidasi suara, ya, untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Bayangkan saja, Bu. Dia pernah sebelumnya bertarung sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah di tingkat kabupaten, tapi hanya ini bertarung untuk 4 kecamatan. Kelas kecamatan, ya. Jadi kita anggap strategi dari PDIP memang sangat Jadi mereka isinya kalau di sepak bola mungkin bermainnya tim ya. Ya, tim. Ya. Dengan macam-macam sistem. Catenaccio. Sekarang tergantung bagaimana nanti strategi politik dari Nasdem, Demokrat. Tapi tentu untuk Bung Idam, Bung Maksi ini bukan mengecilkan yang lain. Ini kan prediksi semua ya. Tentu kita berharap imbang lah ya. Ada kejutan. Ini kan prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Paling tidak ini bangun pikir kita melihat berdasarkan konstruksi. Kan sekarang sudah terukur semua, ada hasil-hasil survei, ada konsultan-konsultan politik, dan kita semua saya kira orang-orang yang sudah memahami juga, mengikuti paling tidak ya sebagai pekerja media, sebagai pemerhati sudah mengetahui. Sehingga saya kira bincang-bincang ini kita melihat dari pola ini ya, melihat dari pengalaman juga ya, tapi tentu di politik tidak semua bisa dihitung ya. Sekarang ada kejutan-kejutan yang terjadi dan sering luput ya. Seberapa besar saya tidak tahu karena memang momentumnya. Iya, politik momentum. Cuma itu seperti yang dikatakan 2014 lalu ada momentum Jokowi ya. 2024 ini kelihatan dari 3 figur belum ada yang sehebat ini ya untuk dijadikan koktail efek ya. Saya kira imbang-imbang antara 3 figur. Hanya mungkin disulut 2 figur yang memang ini, tapi saya dapat informasi secara nasional 3 figur ini sebenarnya sangat imbang di pemilih sulut kan masih jauh. Iya. Saya tidak ini dihitung. 1,9 yang memilih 1,5. Jadi ada 400.000 itu pasif atau entah kenapa datanya benar-benar valid tapi tidak memilih atau sangat tidak care dengan pemilu. Jadi 1,5 luar biasa. 400.000 kalau itu disaling ke DPR kota, DPR di mana DPR RI lah, ke misalnya Gerindra, cukup signifikan untuk ini ya. Kita berharap ada keseimbangan kekuatan, jadi tidak dimonopoli satu kekuatan partai politik tertentu. Kita mau supaya sehat, bukan berarti harus kita grogoti kekuatan sekarang, tapi harus ada keseimbangan, balance of power itu penting sekali untuk satu pemerintahan yang sehat tidak harus didominasi oleh satu warna kan. Karena rotasi ini ya kita tidak tahu 2029 tiba-tiba ada rezim baru. Kita bukan berarti kita menginginkan mendoakan tidak baik, tapi pasti ada rezim baru. Siklus 10 tahunan. Siklus politik. Siapa nantinya akan mendominasi di 2029. Nah, soal terkait dengan itu yang terakhir mungkin soal tanda tanya kenapa AHY ketemu dengan Puan. Saya pikir penting bagi Puan atau PDIP, ini bukan Puannya PDIP, itu memagar Demokrat. Nantinya kalau putaran kedua Demokrat itu akan lari ke PDIP. Nah, ini penting kenapa di sini
berarti peluang Demokrat dapat kursi Iya. tadi yang Nasdem itu bisa saja Demokrat dapat satu kursi ini. Iya. Ini bisa aja peluang. Demokrat tadinya tidak punya peluang, ini bisa dapat peluang dengan figur Hillary. Karena dia dulu memang punya ini kan, katanya nggak tahu apakah Pak Mangindaan masih masuk nggak, karena dia Masuk. ada masuk ya. Masuk. Artinya Vote beliau getter mungkin. vote getter, iya, untuk menambah, karena ada pemilih tradisional. Iya. 2 periode atau 3 periode Kita beliau pikir menjadi ketokohan pemanggilan juga sama yang terjadi di PDIP. Kenapa PDIP masih mengakomodasi Vanda? Ya, Iya. Vanda Saruna ya. 4 periode. Iya. Masih ada pemilih-pemilih militan ya. Iya. Meskipun mungkin itu sebuah penghargaan politik yang dimainkan oleh PDIP terhadap yang bersangkutan. Iya. Dan Tribuners tentu sangat menarik ya bincang-bincang kita ini, dan banyak hal tentu yang masih harus kita perbincangkan ya kalau bicara persaingan caleg dapil sudut, tapi menuju ke Senayan ya. Tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang, tentu saya akan berikan kesempatan ke dua narasumber untuk ada closing statement tentang ya harapan mungkin pemilu ke depan atau persaingan caleg atau apa saja. Saya berikan kesempatan pertama ke Bung Idam, kemudian kedua ke Bung Maksi. Silakan. Ya, kita sebagai bagian elemen dari kelompok pro demokrasi sangat berharap besar terjadi sebuah proses pemilu yang berkualitas. Jadi transisi kekuasaan itu tidak tidak instan, dan kemudian KPU sebagai wasit dan Bawaslu sebagai pengawas itu memaksimalkan fungsi dan peran mereka sebagai lembaga yang menjaga kualitas. Nah, kualitas itu terjaga ketika perangkat pendukung undang-undang dan peraturan lainnya itu betul-betul terinternalisasi di tingkat sampai bawah. Artinya mereka tidak mampu untuk menjaga, mengawal kualitas demokrasi kalau rakyat, kalau warga sendiri tidak teredukasi. Nah, kalau semua teredukasi, semua sudah paham mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak, maka partisipasi pemilih akan bagus, kepercayaan kepada penyelenggara akan bagus, dan yang terpilih ini adalah betul-betul wakil rakyat yang mengakar dan paham tentang apa yang menjadi tugas dan peran. Nah, kualitas demokrasi itu wujudnya seperti itu. Peran wakil rakyat itu betul-betul mampu memahami fungsi sebagai watchdog. Kalau sekarang kan kehilangan role sebagai watchdog. Yeah. Jadi seolah-olah lembaga eksekutif yudikatif itu, legislatif dan eksekutif itu seolah-olah satu kamar, padahal kan beda kamar. Nah, kita berharap kualitas demokrasi terukur dari situ. Meskipun kekuatan penetrasi partai itu sangat kuat kepada para anggota dewan, tapi minimal balance of power yang dirindukan oleh kita sebagai kelompok pro demokrasi akan kelihatan di 2024 dengan sistem yang kita anggap mulai bagus. Nah, kita mau penyelenggara benar-benar semua itu jadi penyelenggara, semua warga jadi penyelenggara. Itu yang saya inginkan, bertanggung jawab terhadap hasil proses dan hasil di pemilu nanti. Itu mungkin dari saya. Dan kedua adalah bagaimana kita kemudian menghilangkan dikotomi politik aliran, politik identitas, politik dengan warna-warni yang sangat merusak harmonisasi. Nah, tugas kita sebagai kelompok demokrasi adalah bagaimana mencairkan suasana batin di antara sesama kita. Yang tadi saya senang bahwa Sulut tidak lagi terformat dengan kelompok politik identitas. Ini yang saya pikir langkah maju bagi kita. Dalam hal itu tidak lagi melihat kalau dia agama ini maka dipilih oleh agama tertentu, dia suku ini maka dari suku tertentu. Ini jadi tugas kita bersama, bagaimana menghilangkan citra itu. Itu mungkin dari saya, harapan di 2024. Ya, Bung Maksi, silakan ya. Ya, bagi kita adalah pertama, politik itu adalah fleksibel dan sangat dinamis ya. Apa yang orang prediksi hari ini ya itu mungkin berbeda dengan fakta politik yang akan terjadi nanti pada 14 Februari tahun 2024. Tapi bagi kita adalah menciptakan kondisi politik yang damai, penuh damai, menciptakan kondisi iklim politik yang sangat sehat. Itu merupakan harapan dari semua
masyarakat Sulawesi Utara ya. Jadi marilah kita memilih ya calon anggota DPR RI, calon anggota DPR provinsi, DPRD kabupaten ya dengan hati ya, melihat dengan hati, melihat program mereka, progres mereka, bukan karena transaksi doi, transaksi keuangan. Semuanya ini demi terciptanya demokrasi pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat berjuang pro demokrasi. Ya. Dan tentunya saya Sinu Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Ida Malewa selaku pemerhati politik ya, dan juga aktivis boleh saya katakan ya, selain jurnalis ya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bung Maksi Sidayan selaku jurnalis juga senior pemerhati politik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, yang kita sudah membahas dengan topik persaingan caleg Dapil Sulut menuju Senayan. Semoga apa yang kita perbincangan ini boleh bermanfaat, menambah wawasan, menambah informasi bagi para Tribuners. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.